Fani sudah siap untuk sekolah minggu, Kak. Kak Leni gimana? Sudah siap? Sudah siap, Kak Fani. Kalau sudah siap, kita biasanya ngapain, Kak, sebelum kita sekolah minggu, Kak? Nah, kita harus mempersiapkan hati diri kita untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kemudian adik-adik juga persiapkan Alkitabnya, di mana nanti nas Alkitab terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kemudian persiapkan juga uang persembahannya yang nanti dimasukkan ke dalam amplop, ditulis nama, lingkungan, dan persembahan SPAJ. Bisa dibantu oleh papa atau mamanya untuk masukkannya ke kotak yang sudah disiapkan di gereja. Adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu ayo setia dan bertanggung jawab. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Dia yang Terhebat. Musik. Indahnya pelangi, cerah-cerahnya matahari, terang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalamnya lautan, luasnya samudra, tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Gajah badannya besar, gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku menjadi kecil. Dan Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku menjadi kecil. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon tuntunan Tuhan untuk memimpin kita dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat, penyertaan, kesehatan, serta kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dan juga sudah membangunkan kami serta memberikan napas kehidupan kembali untuk kami nikmati pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu meskipun hanya di rumah saja, tapi ya Tuhan, sertai sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami serahkan doa kami ini, kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita diciptakan Tuhan, ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil, ada yang rendah, dan ada yang tinggi. Tapi semuanya dicintai oleh Tuhan. Dan
kita sangat istimewa di mata Tuhan. Seperti lagu berikut, kita akan menyanyi kembali lagu Big or Small dan Ku Istimewa, Kamu Istimewa. Ayo adik-adik bangkit berdiri kembali, kita nyanyi lagu Big or Small. Musik. Hidup kita ini harus berguna untuk Tuhan. Kita tidak boleh membuang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, saatnya sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi lagu "Ku Tak Mau Hidup Percuma". Kita hayati setiap liriknya. Musik kakak. Pembacaan Alkitab hari ini kita baca dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita
Kita baca pelan-pelan ya adik-adik. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang setia, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat tatap dan tatap gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari." Ada seorang kaya yang mau pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya yang tinggal di rumahnya. Ia memanggil hamba-hambanya itu. "Hamba-hambaku, ayo kemari. Saya akan pergi ke luar negeri, dan saya akan menitipkan harta-harta saya kepada kalian, dan melipat gandakan harta-harta saya lagi. Yang pertama, saya berikan 5 talenta. 2, 3, 4, 5. Terima kasih tuanku. Sampai yang selanjutnya, saya berikan kamu 2 talenta.
sini saya titipkan 1 talenta. Adik-adik, hamba pertama menerima 5 talenta, hamba kedua menerima 2 talenta, dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Setelah menerima talenta dari tuannya, pergilah hamba-hamba ini untuk menjalankan pesan tuannya, agar talenta yang dipercayakan kepada mereka untuk dikelola akan bertambah. Bagaimana ya caranya agar 5 talenta yang punya ini dapat bertambah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, aku tahu bagaimana caranya. Saya diberikan 2 talenta oleh Tuhan. 1, 2. Saya akan berusaha supaya 2 talenta ini bertambah. Aduh, cuma dikasih 1 talenta. Saya simpan aja dalam sana. Tidak lama kemudian, hamba yang menerima 5 talenta menjalankan uang itu, lalu beroleh laba atau untung 5 talenta, sehingga menjadi 10 talenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, sehingga menjadi 4 talenta. 1, 2, 3, 4. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya, dan uangnya tidak bertambah, tetap 1 talenta saja. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu dan menanyakan harta yang telah diberikan kepada mereka. Hamba-hambaku, ayo ke sini. Hamba-hambaku, bagaimana talenta-talenta yang saya berikan kepada kalian? Tuanku, 5 talenta itulah Tuhan percayakan setelah menambah 5 laba. Coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tuan. Baik sekali perbuatanmu itu. Kau hamba yang setia dan rajin. Kau telah menerima perkara yang kecil, akan kuberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Hambaku yang kedua, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba sudah memperoleh laba menjadi 2 talenta, sehingga menjadi 5 talenta Tuhan. baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang rajin dan setia. Karena kau setia dalam perkara kecil, akan kuberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Hambaku yang terakhir, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Oleh sebab itu aku menyembunyikan talentaku. Dan ini Tuhan, terimalah talentaku. Adik-adik, hamba ketiga yang mendapat 1 talenta itu mengatakan bahwa tuannya adalah tuan yang kejam dan mengembalikan harta 1 talenta kepada tuannya. Akhirnya tuannya marah karena hambanya malas. hai hamba aku yang malas. Kamu tidak bisa mengelola uangku. Seharusnya aku berikan kepada orang yang bisa mengelola uang itu.
serta engkau tidak bisa melipat gandakan uang-uangmu tersebut. Hambaku, ambillah talenta ini, berikan kepada yang menerima 10 talenta. Setiap orang yang mempunyai akan diberi kelimpahan, tapi setiap orang yang tidak mempunyai tidak akan beroleh apa-apa. Hambaku, campakkanlah hamba ini ke dalam kegelapan. Di sana terdapat perantap kertas gigi. Adik-adik, akhirnya hamba ketiga yang pemalas tadi diusir dari rumah tuannya karena tidak berguna. Dia tidak mencoba dulu untuk mengusahakan talenta yang diberikan tuannya itu bertambah dan menganggap tuannya kejam yang mengambil keuntungan dari orang lain. Padahal tuannya bukanlah orang jahat. Tuannya memberikan setiap kepercayaan masing-masing menurut kemampuan hambanya. Adik-adik, akhirnya hamba ketiga yang pemalas tadi diusir dari rumah tuannya karena tidak berguna. Dia tidak mencoba dulu untuk mengusahakan talenta yang diberikan tuannya itu bertambah dan menganggap tuannya kejam yang mengambil keuntungan dari orang lain. Padahal tuannya bukanlah orang jahat. Tuannya memberikan setiap kepercayaan masing-masing menurut kemampuan hambanya. Sedangkan hamba pertama dan hamba kedua tetap di rumah tuannya dan merasakan kebahagiaan tuannya yang kaya raya karena kedua hambanya itu berguna untuk tuannya dan menjalankan pesan dari tuannya. Halo adik-adik, selalu ada sukacita dan semangat. Adik-adik yang selalu disayangi oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini sesuai dengan pengantar cerita yang baru kita saksikan tadi dan sesuai dengan pembacaan Alkitab. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30 dengan judul Perumpamaan tentang Talenta. Di mana pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai raja di hati kita, dia menginginkan adik-adik, dia juga menginginkan ibu pendeta, dia juga menginginkan kakak-kakak sekolah minggu atau siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita setia dalam segala hal yang baik tentunya adik-adik. Nah, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengucapkan I love you Jesus, saat kita mengatakan aku mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, berarti saya harus setia dalam segala hal yang baik. Ingat adik-adik, dalam segala hal yang baik kita harus setia. Setia dalam segala hal yang baik artinya adalah saat kita mengerjakan segala sesuatu tentunya yang baik, kita mau melakukannya dengan baik, tidak terpaksa, tidak juga mengeluh, dengan sukacita artinya. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus meminta kita, ini bukan pilihan, boleh tidak ya, boleh tidak ya, harus kita lakukan. Yang namanya harus tentunya kita juga mau melakukannya dengan sukacita, tidak terpaksa dan tidak mengeluh. Nah, saat kita diminta oleh mamah di rumah misalnya, nah cuci piring di rumah ya sehabis makan, cuci piringmu sendiri. Artinya kita mau mendengar juga mau mengerjakan. Apa tadi kata mamah? Cuci piring sehabis makan. Baik, kita akan mengerjakannya. Kita mengerjakannya dengan baik, menggunakan sabun, menggunakan air, sehingga piring tadi bersih. Ini adalah salah satu contoh yang kecil yang bisa kita kerjakan di rumah sebagai bentuk kita setia dalam apa yang baik yang kita kerjakan, yang diminta tolong oleh ibu kita. Contoh yang lain, di saat kita diminta untuk belajar di rumah saja, mari
kita lakukan dan kerjakan belajar di rumah saja dengan baik. Bosan pasti kita rasakan, tapi mari kita keluarkan, kita tumbuhkan, kita munculkan semangat kita dan sukacita kita, sehingga meskipun belajar dari rumah, ibadah sekolah minggu pun masih di rumah, tetap kita akan mengerjakannya dengan baik, karena Tuhan menginginkan mari kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan juga dengan sukacita. Adik-adik, apapun saat ini hal-hal yang baik, mari kita kerjakan itu dengan baik. Nanti hasilnya pun akan baik untuk kita, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik untuk kita, baik untuk mama, baik untuk papa, baik untuk saudara kita, baik untuk kakak-kakak sekolah minggu kita. Semuanya akan baik karena kita mengerjakannya baik. Dan itu bukan hanya bermanfaat saat ini, tapi nanti pada saat kita mulai bertumbuh, berusia, semakin dewasa, kita akan terbiasa untuk melakukan hal yang baik dengan sukacita. Ingat, tidak mengeluh dan tidak terpaksa, tapi mengerjakannya dengan baik dan dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, demikian pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita kerjakan dan kita lakukan apa yang Tuhan Yesus minta, karena itu baik untuk kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa syafaat dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu mendapatkan bimbingan, petunjuk seperti apa sikap yang harus kami miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mengerjakan yang baik dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya hari ini, tapi hari besok dan seterusnya. Kami akan mengerjakan segala hal yang baik apapun itu dengan penuh sukacita, tanpa terpaksa dan tanpa mengeluh. Ya Tuhan, saat ini kami berkesempatan berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 yang masih melanda, supaya pemerintah dapat menangani ini dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan, pemerintah Indonesia dan seluruh dunia akan menjadi lebih baik. Untuk gereja, agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 dengan bijaksana. Untuk seluruh pasien, agar diberikan kesembuhan. Untuk tenaga medis, TNI dan Polri, agar mereka semua dilindungi, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis, sebagai TNI, sebagai Polri. Mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga yang terbaik dalam pengabdian di bidang mereka masing-masing boleh mereka berikan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita yang datang dari Tuhan, yang Tuhan alirkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu kami di gereja Kalimantan Evangelis, di mana-mana saja berada. Untuk keluarga kami, atau ada orang-orang yang kami kenal yang tidak bisa di rumah karena harus bekerja, berikan mereka semua kesehatan, perlindungan, kekuatan, sehingga boleh memberikan yang terbaik di setiap pekerjaan baik mereka. Jauhkan mereka dari virus yang saat ini masih melanda kami. Untuk seluruh kakak sekolah minggu, agar selalu bersemangat dalam melayani, untuk membuat kami melihat kasih Tuhan, dan kami mendapatkan petunjuk setiap minggunya, sehingga sekolah minggu online ini boleh bukan hanya menjadi berkat, tetapi juga boleh memberikan kami petunjuk yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan doa Bapa kami akan sama-sama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 23b. Ayo kita baca sama-sama yuk. Ayo Bu. 1, 2, 3. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Adik-adik, yuk kita sekali lagi ulangi dengan gerakan. Ikuti kakak yang sini ya. Ayo Bu, kita coba. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Kita harus mengembangkan talenta kita, nggak boleh malas, nggak boleh kita tidur, nggak boleh kita lalai. Kita harus mengembangkan talenta kita. Kita juga harus kerja sama-sama dengan semua orang di sekitar kita. Kita sama-sama bekerja untuk Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu. Kita lagu Jangan Malas Jangan Lalai, dan kita kerja sama-sama. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Musika. Sebelum kita memberikan persembahan kita, adik-adik di rumah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus akan menjadi sukacita untuk semua orang, sukacita bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita, adik-adik bisa menaruh persembahannya di dalam amplop, tulis nama dan lingkungan, dan jangan lupa tulis persembahan sekolah minggu. Kemudian nanti bisa minta tolong sama mama papahnya untuk mengantar ke gereja di kotak yang telah disediakan di gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong sama mama papahnya buat persembahan di bawah ini ya, ada rekening di bawah ini. Oke. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu Aku Beri, Musik Kak.
tidak boleh lalai juga tadi seperti lagu dan seperti firman Tuhan itu diberikan. Sekarang kita nyanyi lagu bukan sembarang pekerja. Kita bukan sembarang pekerja, kita adalah pekerja untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kita. Yuk kita nyanyi sama-sama, musik Kak. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia pada saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Shalala Yesus luar biasa, Shalala dikerja seraja, Shalala begitu menuai raja. Hanya semata, Shalala aku dipakai olehnya, Shalala sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia lagi. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia pada saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Shalala Yesus luar biasa, Shalala dikerja seraja, Shalala memanggilku menuai rajanya. Hanyalah semata, Shalala aku dipakai olehnya, Shalala sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita di hari ini dengan doa. Kembali, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau selalu bersama dengan kami di setiap hidup kami. Juga dalam ibadah sekolah minggu online kami hari ini, Engkau juga selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan minggu depan pertemuan kami, perjumpaan kami di ibadah sekolah minggu di rumah saja. Biarkan kami selalu dalam keadaan sehat, bertemu dalam semangat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa penutup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang setia dan bertanggung jawab. Kalau adik-adik setia dan bertanggung jawab melakukan hal yang kecil yang dipercayakan oleh orang tuamu, oleh temanmu, oleh saudaramu, oleh siapa saja, adik-adik bisa melakukannya, adik-adik akan dipercayakan untuk melakukan hal yang besar sekali. Ya, menyenangkan bukan? Menyenangkan. Jadilah anak yang setia dan bertanggung jawab. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik di rumah, kembali lagi bersama Kak Grace di sekolah minggu di rumah aja. Nah, hari ini Kak Grace mau buat kupu-kupu untuk aktivitas kita pada sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik, yang kita siapkan adalah buffalo, terus ada lamstick, ada pulpen atau bisa siapkan pensilnya, spidol, dan gunting. Nah, gimana caranya Kak Grace untuk kita membuat kupu-kupunya? Kak Grace hari ini menggunakan buffalo warna kuning untuk kupu-kupunya. Kita buat dulu cetakannya ya. Kita buat bentuk kupu-kupu. Nah, kenapa sih Kak Grace mau buat kupu-kupu?
cantik. Nah, setelah dicetak tadi, yuk kita gunting. Guntingnya pelan-pelan ya. Digunting mengikuti bentuknya. Oke, adik-adik bisa minta bantuan orang tuanya untuk menggunting. Guntingnya hati-hati. Pelan-pelan saja. Oke, pelan-pelan ya. Oke, karena kupu-kupunya besar, jadi agak lama diguntingnya. Nah, adik-adik, Kak Grace kali ini menggunakan ukurannya satu buffalo besar ya, untuk satu kupu-kupu. Oke, sebentar lagi jadi nih bentuk kupu-kupunya. Tada! Jadi bentuk kupu-kupunya. Nah, setelah itu adik-adik kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita gunting tengahnya. Loh, Kak Grace, kok digunting sih? Iya, nanti kita lihat aja akan ada apa sehabis ini. Nah, kupu-kupunya jadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Setelah itu, Kak Grace tadi sudah menyiapkan hiasannya. Nah, adik-adik, Kak Grace sudah membuat hiasan nih. Kali ini Kak Grace menggunakan bentuk lingkaran untuk hiasannya. Adik-adik boleh menggunakan bentuk apapun juga. Oke, Kak Grace ambil lem sticknya. Oke, Kak Grace akan mulai menempel. Tuh, cantik banget. Adik-adik boleh membuat kupu-kupunya secantik dan seganteng mungkin ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu silahkan. Oke, sekarang kita ambil kertas, lalu kita gunting seukuran seperti ini. Nah, lalu kita lipat menjadi dua bagian. Satu, dua, ini. Nah, lalu di sini ada 4 bagian. Nah, adik-adik, silahkan tuliskan ayat hafalannya di sini ya. Terambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-23b yang berbunyi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, adik-adik, ini Kak Grace tadi sudah tulis. Nah, lalu kita tempel. Oke, Kak Grace akan tempel ayat hafalannya. Seperti ini ya. Oke, yuk kita lipat.
bisa ditambahkan hiasannya. Yuk kita buka sama-sama. 1, 2, 3, tahan! Nah, ada ayat hafalannya yang sudah kita tuliskan tadi dari Matius pasal 25 ayat yang ke-23b. Nah, adik-adik bisa kerjakan aktivitasnya bersama mama, papa, kakak, atau adiknya di rumah. Dan jangan lupa kirimkan ke grup sekolah minggunya paling lambat di hari Kamis. Dan jangan lupa